Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Soekardi MT dan seterusnya kepada teman-teman mahasiswa mata kuliah transmisi dan distribusi tenaga listrik. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai melaksanakan pembangunan dan pemasangan pondasi dan tiang saluran udara tegangan tinggi. Tujuan dari materi ini adalah menjelaskan peran bahan konduktor dan isolator dalam konstruksi tiang SUT. Yang kedua, mengidentifikasi alat ukur listrik yang digunakan dalam pengukuran besaran listrik pada pembangunan SUT. Yang ketiga, menerapkan teori listrik dalam perencanaan dan pengoperasian SUT. Dan yang terakhir, memaparkan tahapan pembangunan pondasi dan pemasangan tiang SUT. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Adres Putra Cia dengan NIM 24063050. Pada bagian ini yaitu safety briefing atau induction dapat terjadi seperti potensi bahaya dan kewajiban pekerja. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu seperti galian pondasi. Galian pondasi ini seperti longsor, tertimbun alat berat. Yang kedua pemasangan tiang yaitu jatuh, tertimpa atau kegagalan kren. Yang ketiga kelistrikan yaitu terjadinya sengatan listrik. Kewajiban bagi para pekerja yaitu menggunakan APD lengkap seperti sepatu, helm safety, dan sarung tangan dan rompi. Yang kedua, paham prosedur kerja dan loto jika ada tegangan. Yang ketiga yaitu laporkan kondisi tidak aman ke supervisor. Selanjutnya yaitu absensi kehadiran yaitu Adres Putra Cia dengan NIM 24063050. Topik pembahasan pada materi ini adalah yang pertama yaitu bahan listrik seperti konduktor dan isolator. Yang kedua alat ukur listrik yaitu measure uji tahanan isolasi dan air tester yaitu ukur resistansi pentanahan dan multimeter, kilometer dan tang ampere yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Yang ketiga yaitu teori listrik dasar seperti arus AC satu fasa dan tiga fasa. Sistem tiga fasa lebih efisien, hukum Kirchhoff dan Ohm, hitung resistansi dan jatuh tegangan. Yang keempat yaitu pembangunan pondasi dan saluran tiang. Tahapannya adalah dimulai dari survei lokasi, uji tanah, pondasi, pemasangan tiang, pemasangan isolator dan konduktor. Manfaat pelatihannya yaitu adalah meningkatkan kompetensi teknis seperti memahami spesifikasi material konduktor dan isolator sesuai dengan standar. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja seperti mengurangi risiko kecelakaan. Yang ketiga, memastikan kualitas konstruksi seperti kekokohan pondasi. Dan yang keempat, efisiensi dan keandalan jangka panjang seperti mengurangi potensi gangguan operasional SUT. Persepsi terhadap peserta pada materi ini ada tiga. Yang pertama, apa fungsi utama pondasi dan tiang dalam saluran udara tegangan tinggi atau SUT? Yang kedua, pernahkah Anda melihat pekerjaan pengukuran tahanan isolasi dengan measure? Dan yang ketiga, manakah yang lebih berisiko pemasangan tiang dengan kren atau penggalian pondasi? Peralatan dan perlengkapan yang dipakai adalah pada bagian peralatan yaitu seperti measure, air tester, multimeter, kilometer, atau tang ampere. Peralatan ereksi tiang seperti kren, sling, tang line, baut, dan alat kencang, safety, Hermes, dan lanyard. Yang kedua perlengkapan. Perlengkapan ini seperti alat perlindungan diri atau APD, seperti helm proyek, sepatu safety, sarung tangan, rompi, reflektor, dan safety harness. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan pondasi dan tiang saluran udara tegangan tinggi atau SUT adalah tahap fundamental dalam sebuah proyek transmisi dan distribusi tenaga listrik. Proses ini merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mendirikan struktur penopang kabel listrik di udara. Pada pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pondasi dan tiang saluran udara tegangan tinggi ini terdapat 4 poin penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan bahan listrik. Yang kedua, alat ukur dan pengukuran besaran listrik. Yang ketiga, teori listrik dasar. Dan yang keempat, yaitu pembangunan pondasi dan pemasangan tiang SUT.
Yang pertama adalah tinjauan bahan listrik. Pada tinjauan bahan listrik ini terdapat konduktor dan isolator. Pada konduktor, sud berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Material konduktor yang digunakan adalah aluminium dengan penguat baja yang digunakan karena ringan, daya kuat tarik yang tinggi, dan konduktivitas yang baik. Pada bagian tiang, konduktor juga digunakan untuk sistem grounding atau pentanahan guna mengamankan instalasi dari sembaran petir dan gangguan tanah. Yang kedua yaitu isolator. Isolator berfungsi untuk memisahkan secara elektrik konduktor bertegangan dari tiang yang ditanahkan. Materi isolator yang umum digunakan adalah porselen, kaca, atau polimer. Isolator harus memiliki resistansi sangat tinggi dan kuat di elektrik besar. Bentuk isolator piring atau isolator batang dipasang pada lengan tiang untuk menahan beban tarik mekanis kabel. Yang kedua adalah alat ukur dan pengukuran besaran listrik. Pada alat ukur dan pengukuran besaran listrik ini, yang pertama macam-macam alat ukur listrik. Macam-macam alat ukur listrik ini digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan sud antara lain yang pertama multimeter. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Yang kedua clamp meter. Clamp meter digunakan untuk pengukuran arus tanpa kontak. Yang ketiga measure atau insulation tester digunakan untuk mengukur tahanan isolasi. Yang keempat air tester yaitu digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan pondasi tiang, dan yang terakhir tang ampere yaitu pengukuran arus AC. Yang kedua, fungsi dan prinsip kerja alat ukur listrik. Terdapat beberapa fungsi dan prinsip kerja alat ukur listrik, di antaranya itu seperti measure dan air tester. Measure berfungsi untuk memberikan tegangan tinggi DC pada isolasi dan mengukur arus bocor. Kemudian menghitung tahanan isolasi dalam mega ohm. Prinsip ini penting untuk menguji kualitas isolator sebelum dipasang. Yang kedua, air tester yaitu menggunakan metode 3 atau 4 elektroda untuk mengukur resistansi pentanahan. Nilai standar resistansi pentanahan untuk tiang sud ini biasanya kecil dari 5 ohm. Yang ketiga yaitu penggunaan alat ukur listrik. Pada pembangunan sud, alat ukur listrik digunakan pada tahap. Yang pertama, pemeriksaan awal material isolator dan konduktor. Yang kedua, pengujian tahanan pentanahan setelah pondasi dan tiang terpasang. Dan yang ketiga, verifikasi tegangan dan arus pada saat commissioning. Poin yang ketiga adalah teori dasar listrik. Pada teori dasar listrik ini terdapat yang pertama arus bolak-balik fase 1. Sud umumnya menggunakan sistem 3 fasa. Namun pemahaman arus bolak-balik satu fasa berguna untuk analisis beban rumah tangga yang terhubung ke jaringan distribusi dari sud. Yang kedua yaitu arus bolak-balik fase 3. Sistem 3 fasa pada sud lebih efisien dalam penyaluran daya. Hubungan bintang atau delta pada transformator menentukan besaran tegangan fasa dan saluran. Yang ketiga yaitu hukum ohm. Hukum ohm digunakan untuk menghitung resistansi konduktor dan menentukan jatuh tegangan sepanjang saluran. Jatuh tegangan maksimum yang diizinkan biasanya kurang dari 5% dari tegangan nominal. Yang keempat yaitu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 ini yaitu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Pada jaringan sud, hukum ini diterapkan dalam analisis node pada sistem distribusi, terutama saat terjadi percabangan. Dan yang kelima yaitu rangkaian resistansi menyebabkan rugi daya dan panas pada konduktor. Induktansi yaitu menimbulkan reaktansi induktif dan mempengaruhi impedansi saluran dan kemampuan hantar daya. Dan yang ketiga kapasitansi terjadi antara konduktor dan tanah atau antar konduktor, menimbulkan arus pengisian pada saluran panjang. Yang keempat yaitu impedansi. Impedansi ini adalah kombinasi resistansi dan reaktansi yang digunakan untuk menghitung arus hubung singkat antara koordinasi proteksi. Dan poin yang terakhir adalah pembangunan pondasi dan pemasangan tiang sud. Pada pembangunan pondasi dan pemasangan tiang sud ini diawali dengan survei lokasi dan pengujian tanah. Pondasi tiang sud dapat berupa pondasi langsung atau tapak atau pondasi sumuran.
tergantung kondisi tanah. Setelah pondasi siap, tiang baja dipasang dengan bantuan kren. Seluruh komponen logam harus terhubung ke sistem pertanahan yang baik. Penggunaan isolator dan konduktor dilakukan setelah tiang berdiri tegak dan stabil. Pada bagian evaluasi ini terdapat 10 buah soal isian beserta dengan jawabannya. Terdapat 10 soal menjodohkan, dan pada slide ini dilengkapi dengan jawabannya. Dan bagian yang terakhir pada bagian evaluasi yaitu 10 soal labeling. Dan pada slide ini merupakan lanjutan dari 10 soal labeling pada slide sebelumnya. Untuk tugas pada materi ini ada 3. Yang pertama, buat ringkasan materi transmisi tenaga listrik. Yang kedua, jelaskan pentingnya keselamatan kerja. Dan yang ketiga, kerjakan soal evaluasi yang diberikan. Untuk jawabannya yaitu yang pertama, transmisi tenaga listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu distribusi atau langsung dalam jarak jauh. Yang kedua, melindungi pekerja dari kecelakaan fatal dan keselamatan adalah prioritas utama. Dan yang ketiga, prosedur dan material sangat menentukan kualitas dan proses evaluasi penting sebelum sistem dioperasikan. Berdasarkan pembahasan mengenai melaksanakan pembangunan dan pemasangan pondasi dan tiang saluran udara tegangan tinggi ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan SUT memerlukan pemahaman terpadu antara material listrik, yaitu seperti konduktor dan isolator, alat ukur, yaitu seperti mejer, attester, dan yang lain. Yaitu serta teori listrik dasar, yaitu seperti arus AC, hukum Ohm, Kirchhoff, dan impedansi. Yang kedua yaitu pondasi tiang SUT harus kokoh dan memiliki sistem pentanahan dengan resistansi rendah untuk menjamin keamanan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pengukuran besaran listrik secara akurat diperlukan pada setiap tahap konstruksi untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan standar. Baiklah, itulah penyampaian saya mengenai materi melaksanakan pembangunan dan pemasangan pondasi dan tiang saluran udara tegangan tinggi. Jika ada penyampaian dari saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.